32 ampere. Ini kita lihat. Ini load beban 1700 watt, 29%. AH baterai 124. Chargingnya 18 ampere. Baterai 62%. Input nggak ada. Tegangan output 231, 100 ampere. Nah, ini produksi dari panel surya 3500 watt. Langsung dikirim ke beban, sisanya akan dikirim ke baterai. Ini arus PV 25 ampere. Load continuous 1700 watt. Jadi ini kita sedang nguji untuk paket PLTS dengan harga di 80 jutaan. Seperti apa paket PLTS harga 80 jutaan? Sekarang kita akan review detail spesifikasi serta kapasitas masing-masing unit. Dan unit ini juga sudah dipesan oleh Bapak Kurdis Susanto yang ada di Cilacap. Nah, untuk paket ini ada ini. Inverter low frequency, power wall kapasitas di 5 kVA, maksimum load di 4000 watt. Jadi inverter ini mengadopsi tipe low frequency, tentunya menggunakan trafo toroid, serta sudah dilengkapi dengan sistem MPPT atau solar charging controller sebesar 100 ampere. Untuk maksimum kapasitas panel surya yang mampu dihandle oleh sistem MPPT ini di angka 5 kWp. Ini sistem sedang kita running. Jadi sistem inverter ini sudah hybrid. Terus untuk ini ya, ada juga ini panel AC/DC ya, untuk pendistribusian dari panel surya, dari baterai dan load beban. Kita lebih dekat aja. Seperti ini untuk panel distributor AC/DC-nya. Jadi ini PV, MCB PV, MCB baterai, sistem bypass, COS, AC in, AC out, dan di sini kita tambahkan kWh meter digital untuk melihat tegangan, frekuensi, power factor, serta kWh pemakaian dari gris PLN. Ini juga ada sistem soft start untuk aktivasi pertama kali. Serta untuk baterai sendiri yang ada di bawah, ini kita bisa lihat baterai kapasitas di 200 ampere. Ya, tegangan baterai 51 volt, arus pengecasan 13 ampere. Kapasitas ini ya, kapasitas baterai di 200 Ah. Untuk sistem baterai dan inverter ini sudah mampu berkomunikasi, sehingga nanti main setting, main parameter berdasarkan setting persentase maupun setting SOC antara baterai dan inverter. Kedepannya sistem ini juga bisa upgrade, mau penambahan baterai maupun penambahan inverter lagi juga bisa. Dan ini juga sudah kita lengkapin ya, ada sistem dongle monitoring. Nah, ini monitoring juga kita uji. Kita bisa lihat di sini kinerja dari sistem PLTS. Ini ya. Nih. Jadi ini produksi panel, langsung ke load beban, sisanya dikirim ke baterai. Ini load beban sesuai yang saya lihat di awal video tadi ya, 1700 watt. Dan produksi panel surya di angka ini 4900 watt. Ada sisa kisaran di angka 2000 sekian watt, ngecas ke baterai. Nanti analisa produksi, analisa pemakaian bisa kita lihat di sini ya. Analisanya produksi panel. Nah, jadi bisa kita pantau secara real time. Terus untuk aksesoris pendukung lainnya ini kita juga ada Aspro PV Combiner. Jadi PV Combiner ini untuk string kombinasi paralel pertemuan antar panel surya sebelum masuk ke MCB AC/DC yang ada di mesin inverter tadi. Dan aksesoris lainnya ini juga full set. Nanti kita siapkan seperti bracket, LVET, klem-klemnya, serta MC koneksi, serta
mid clamp juga ya, full set. Dan untuk kabel-kabel kita juga sediakan, jadi sudah full kabel untuk PV, kabel untuk AC output. Kalau full set seperti ini kita juga sudah komplit dengan raknya. Untuk model rak seperti ini, jadi nanti kalau mau dipasang ke nempel ke dinding jadi lebih rapi, dan suatu saat ada pemindahan pun juga lebih mudah. Untuk kapasitas panel surya sendiri ini pakai 575 WP sebanyak 6 piece atau 3000 sekian WP dengan produksi harian di angka 10 kWh. Untuk baterai lithium yang kita gunakan sendiri, dia juga kapasitas di 10 kWh. Jadi kapasitas baterai memang sesuai dengan produksi panel surya, sehingga saat malam hari backup energi dari baterai pun kita lebih besar. Di saat PLN padam sudah tidak perlu khawatir lagi, produksi panel siang hari langsung kepakai untuk beban pemakaian, dan di saat malam hari saat nggak ada produksi panel surya, energi pemakaian akan diambilkan dari bank baterai. Kita juga akan jelaskan untuk parameter setting. Nah, untuk parameter setting sendiri cukup mudah. Jadi kita tekan fungsional, nanti masuk ke sistem parameter setting. Jadi kita mulai dari yang paling depan. A0 ini adalah sistem mau PLTS atau mau backup. Kalau PLTS ini ya, arahkan ke D3, jadi mode sistem baterai. Terus untuk A1 ini pengecasan dari PLN. Kalau kita pakai panel surya sudah nggak perlu pengecasan, kita buat 0 saja. Terus selanjutnya A2 ini adalah sistem pengecasan dari PLN maupun dari panel surya yang ngecas ke baterai. Ini karena baterai 16S, nah ini yang maksimum di 56. Amannya kita buat bawahnya saja 55,6. Dan untuk ini floatingnya juga kita buat sama 55,6. Terus A4 ini adalah batasan bawah sistem cut off. A5 ini adalah sistem on kembali tegangan baterai. Terus A6 ini adalah sistem berpindah ke PLTS. A7 ini berpindah ke PLN. Ini bisa kita setting, sesuaikan nanti kebutuhan. Nah, ini frekuensi bisa kita set, output juga bisa kita set. Ini sistem komunikasi. Nah, seterusnya adalah komunikasi persentase ya, bukan voltase. Tot masih continuous 1700 watt. Nah, seperti itu tadi ya teman-teman, cukup simpel untuk paket PLTS dengan harga di 80 jutaan. Di samping kiri saya ini juga ada paket PLTS yang mau kita install ke Bali, Denpasar, Bali. Cuma bedanya nanti yang ini menggunakan baterai di 300 ampere. Karena ini sistem juga akan kita install, kita langsung aja lihat cuplikan tim yang sedang install di lokasi. Cukup mudah ya untuk proses instalasi. Jadi buat teman-teman yang ada di luar pulau maupun luar kota bisa dengan mudah install sendiri paket PLTS kapasitas 5 kVA 10 kWh ini. Nanti tentunya wiring diagram juga kita siapkan serta kita pandu atau backup tim teknis dari kita sehingga nanti proses instalasi di lokasi juga bisa dengan lancar
dan mudah tanpa ada kendala suatu apapun. Buat teman-teman yang ada kebutuhan terkait sistem lain atau bertanya-tanya lebih detail terkait sistem ini, bisa langsung komunikasi dengan tim teknis kita ya. Nomornya ada di bawah ini. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.